ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa, puncak ketakwaan itu adalah didasari dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan menjauhi dari kesyirikan. Kata Allah tabaraka wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita semua beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan jangan sampai sekali-sekali kita melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kepada apapun, siapapun bentuknya, besar, kecil. Jangan sampai, karena ini adalah dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena kesyirikan itu adalah penghilang bukan hanya ketakwaan, bahkan seluruh pangkal agama dari seseorang bisa hilang dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memupuk dan menguatkan aqidatut tauhid dan menjauhkan dari segala jenis kesyirikan dan jalan-jalan menujunya. Dan di antara yang bisa menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim itu bisa memanfaatkan momen yang sebaik-baiknya, bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa sekarang kita masih ada di momen pandemi, di mana pandemi ini bukan baru saja terjadi. Bahkan zaman dahulu Ibnu Hajar rahimahullah taala telah mengemukakan pandemi yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pandemi taun. Dan Ibnu Hajar mengemukakan ada beberapa faedah atau nilai yang bisa dimanfaatkan oleh seorang muslim dari terjadinya pandemi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ada 4 keuntungan atau faedah yang bisa kita ambil dari terjadinya pandemi. Yang pertama itu adalah taksirul amal, yaitu memperpendek angan-angan. Memperpendek angan-angan kenapa? Agar kita sadar bahwa dunia ini dibanding akhirat itu hanya sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, bahwa satu hari di akhirat itu layaknya 1000 tahun di bumi. Sehingga bagi kita yang normalnya itu hidup mungkin sekitar 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, sebenarnya jatah kita hidup di bumi itu cuma 1,5 jam waktu akhirat. Sehingga dengan terjadinya pandemi, hendaklah kita sadar bahwa di dunia ini cuma sebentar. Di dunia ini cuma sebentar. Itu yang pertama bisa diambil, yaitu taksirul amal, memperpendek angan-angan. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari terjadinya pandemi itu adalah tahsinul a'mal, memperbaiki amalan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari kesyirikan, maka dibangun di atas tersebut amalan-amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar
bisa terlihat mana dari kalian yang paling baik amalnya. Maka ini merupakan nilai kedua yang bisa kita ambil dari terjadinya pandemi. Nilai yang ketiga disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, itu adalah dengan wal yaqadhah anil ghaflah, agar kita semua itu sadar dari bagaimana kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari agama, lalai dari menuntut ilmu yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beramal saleh, lalai dari meninggalkan maksiat, waliyadzubillah. Sehingga dengan terjadinya pandemi, kematian di sana sini, tak henti-hentinya kita menulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di WhatsApp kita, di Facebook kita, di sosmed kita, Instagram kita, telah meninggal fulan, telah meninggal alan. Belum lagi kita dengar si fulan masih isolasi di rumah sakit dan lain macam sebagainya. Maka hendaklah yang ini membuat kita sadar dari kelalaian kita, dari apa? Dari memupuk bekal untuk menuju akhirat. Dan yang keempat adalah yang bisa kita ambil dari pandemi itu adalah watazawwud lirrihlah, agar kita semua mempersiapkan perjalanan. Karena kita semua berada dalam perjalanan, kita harus sadar atas hal tersebut. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata Allah tabaraka wa taala, seluruh dari kita itu berada dalam perjalanan menuju Allah tabaraka wa taala, dan di akhir perjalanan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya. Dan barang siapa yang tahu kalau kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia siapkan jawabannya. Hada barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Maka seorang muslim hendaknya dia bisa memanfaatkan apapun itu, apapun keadaannya dia, bagaimanapun, agar jangan sampai lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sempitnya dunia ini, bagaimanapun keadaan kita, tugas kita di dunia ini adalah sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Dan yang namanya hamba itu ada tuannya, ada Tuhannya. Dan yang namanya Tuhan itu ada aturannya. Sehingga bagi kita hendaklah selalu untuk mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ada yang kita langgar. Dan terakhir, jangan lupa kita selalu menjalankan sebab yang dengannya kita bisa jauh dari segala penyakit. Dan tak lupa kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera bala wal waba itu diangkat dari biladil muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit, merahmati yang telah wafat di tengah-tengah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana warham mautana wa mautal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal baba ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم